Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Dokter Kita. Masih dengan tema yang sama, yaitu penyakit GERD. Dengan narasumber kita, Dr. Elsa Herma Putri. Nah dokter, kita masih membahas mengenai tadi pemeriksaan dok ya. Memang banyak proses-proses pemeriksaan dari GERD ini. Kita juga nggak bisa, apa kata orang, setiap diagnos dok ya. Iya, nggak boleh diagnos sendiri gitu. Iya. Kita masih bahas lagi dok ya. Langsung Iya, ke sarindianya aja dok. Kita lanjut lagi ya, pemeriksaan Mengenai pemeriksaan penunjangnya tadi itu. Iya, Jadi memang kita tuh nggak bisa gitu dok ya, kayak, duh kayaknya aku GERD ini, kayaknya aku udah kena GERD. Tapi memang ada tahap-tahapnya dok ya. Iya, jadi kalau memang ada keluhan, idealnya gimana? Datang ke fasilitas kesehatan. Apalagi itu masalahnya nyeri dada ya. Di tahap apa sih dok kita harus memeriksa gitu, kayak apakah baru kenamanya aja udah harus periksa atau di gejala apa gitu? Iya, sudah sewajarnya saat merasakan gejala kita periksa. Di puskesmas ada, di klinik ada, di rumah sakit ada. Jadi sebenarnya mengkonsumsi obat-obatan yang tidak dianjurkan dengan dokter itu juga berbahaya sama badan. Karena lihat itu, bayangkan kalau dia bukan GERD, bukan dispepsia, tapi malah minum yang tadi, omeprazol, lansoprazol. Fungsinya apa? Dia memblok asam lambungnya. Akibatnya apa? Asam lambungnya tidak berfungsi atau berkurang. Jadi kalau asam lambung berkurang saat dia makan sesuatu, fungsi asam lambung tadi apa? Untuk mematikan si kuman-kuman. Sebenarnya dia nggak GERD, dia sembarangan minum obat, bahaya lagi sama Jadi dirinya. kalau masih dalam tahap mah biasa, nggak boleh konsumsi obat-obat seperti yang untuk GERD itu dok ya? Bukan nggak boleh, sebaiknya minum obat itu berdasarkan anjuran dokter. Begitu. Jadi sebenarnya kayak lansoprazol, omeprazol bukanlah obat yang kita beli bebas. Iya, memang itu dari dokter dok ya? Iya. Jadi di tahap baik tahap awal ataupun tahap lanjut ya obat-obatan itu sebaiknya berdasarkan advice atau saran dari dokter. Kita masih lanjut lagi dok, di pemeriksaan penunjang GERD. Iya, nah Jadi endoskopi sudah, sekarang pemeriksaan histopatologi. Histopatologi artinya memeriksa nih jaringannya. Jadi diambil jaringannya. Jadi waktu endoskopi itu biasanya diambil biopsinya. Dilihat apakah sel-selnya itu sudah berubah. Yang seperti yang di awal kita bilang tadi kan, penyakit GERD ini malah bisa ke kanker, ke esofagus karena ketimpa asam lambung berkali-kali dalam waktu yang panjang, sifat selnya bisa berubah. Nah, itu bisa menjadi kanker. Sayangnya saya nggak ada fotonya. Nah, itulah gunanya histopatologi itu. Kemudian banyak pemeriksaan lainnya seperti esofagografi, kemudian manometri esofagus. Nah, pemeriksaan ini tidak semuanya kita lakukan. Memang dilakukan pemilihan pemeriksaan tergantung dengan tahapan penyakitnya. Begitu. Itu emang ada tingkatan dok ya kalau GERD ini dok? Iya, ada tahap awal. Sebenarnya yang saya pelajari itu ada 5 grade. Oh, ada 5 grade ya, ya? tapi kita skip saja ya. Oke, ini gejala khas dari GERD. Nah, gejala tanpa alarm ini terapi sebenarnya ya. Nah, terapi untuk gejala yang tanpa alarm, tanpa penurunan berat badan tadi, tanpa muntah darah, tanpa BAB hitam, tanpa penurunan berat badan, tanpa ada anemia, itu terapinya namanya terapi empirik. Nah, terapi empirik itu adalah terapi yang kita berikan tanpa melakukan endoskopi sebelumnya. Nah, yang di awal tadi biasanya itu diberikan omeprazol, lansoprazol, PPI, dan obat-obatan lain. Nah, utamanya PPI selama 2 minggu. Nah, ada juga yang melakukan 2 minggu sampai 1 bulan 4 minggu. Nah, ini jika responnya baik, nah terapinya minimal 4 minggu nih.
kemudian on demand terapi itu yang Mas Randy sempat tanyakan. Sampai kapan sih dok saya konsumsi obat-obatan begitu. Nah setelah membaik dalam 2 minggu sampai 4 minggu itu kita meminum PPI ini hanya on demand. Jadi kalau hanya saat asam lambungnya naik. Oh, itu kalau kambuh konsumsi lagi. Itu untuk konsumsinya tetap dok selama 4 minggu juga kalau lagi kambuh. Tergantung lagi, makanya on demand bahasanya. Nah gimana caranya dok? Konsul lagi. Konsul lagi dok ya? Iya. Berarti kita nggak bisa kayak, kayaknya sekali makan aja udah lumayan gitu. Iya, karena hati-hati ya kita sama organ badan kita yang sangat berharga ini, begitu. Nah tapi kalau responnya menetap, dengan arti kata tidak berespon dengan terapi PPI tadi, ya harus kita pikirkan hal-hal lainnya. Ini tidak murni GERD saja, sudah merembet ke organ yang mana-mana begitu. Nah makanya dilakukan pemeriksaan penunjang yang namanya endoskopi. Yang dikhawatirkan itu adalah Barrett syndrome, itu karsinoma esofagus. Nah ini cukup diketahui aja, nice to know bilangnya. Nah beberapa penyakit-penyakit yang gejalanya mirip nih dengan GERD. Ada hiatus hernia, ada esophageal gastricture, kemudian ada esophageal cancer, kemudian ada chest pain of cardiac origin, artinya ini nyeri dada akibat sakit jantung. Itu jadi pentingnya pemeriksaan tadi dok ya, biar kita tahu penyakit itu yang jelasnya apa sih gitu ya. Iya benar. Nah, ini yang penting. Nah penata laksanaan GERD, tadi Mas Randy nanya ya, dok sampai kapan sih saya minum obat terus? Nah jadi kita GERD ini ada terapinya, namanya terapi yang life modifications. Jadi mengubah pola hidup gitu dok ya? Iya, healthy lifestyle. Gimana life modificationnya? Pertama, yang suka konsumsi alkohol, kopi, kafein, asam-asaman, cabai-cabean, tepung, ya dilakukan diet. Biasanya kalau GERD ini adalah fans berat, penyakit akibat fans beratnya produk-produk tadi. Fans berat artinya konsumsinya terus-terusan ya dalam jumlah yang banyak. Nah kita benerin lagi dulu pola makannya. Nah makanlah yang sehat, makanlah makanan yang tidak mengiritasi, yang tidak men-trigger lambung untuk menghasilkan asam lambung berlebih. Kemudian apa lagi dok? Kemudian ada yang namanya kebiasaan kita kaum rebahan. Nah, setelah makan kita duduk dulu atau beraktivitas yang ringan dulu selama 3 jam. Baru tidur. Lama dok ya, 3 jam dok ya? Iya. Nah, begitu juga gimana dengan makan malam? Iya, makan malam kalau seandainya kita tidurnya jam 10 malam, ya makan malam terakhir kita yang jam 6 atau jam 7. Begitu. Kemudian apalagi tuh? Makan jangan buru-buru. Ada yang pernah ngerasain nggak? Makan cepat-cepat terus sakit? Oh iya kayak, cepat nih makan, kadang buru-buru gitu dok ya. Atau memang beberapa orang tuh memang kebiasaannya tuh makan cepat gitu dok. Kayak saya dok ya, kalau saya tuh kebiasaannya makan cepat gitu dok, nggak bisa makan lama. Iya, nah itu juga men-trigger nih untuk terjadinya GERD. Karena namanya saluran cerna kita itu dia butuh mekanisme. Nah, pernah dengar kita ngunyah tuh harus 3 kali ya, katanya ya. Gitu. Biar lebih lembut gitu dok ya. Iya, biar lebih lembut. Kemudian air ludah kita pas, kemudian teksturnya pas, jadi saat sampai di lambung juga bagus, tidak membutuhkan asam lambung yang berlebih untuk mencernanya lagi. Kemudian olahraga lagi-lagi menjadi faktor penting untuk demi hidup sehat. Salah satunya mencegah GERD ini. Apa hubungannya dok? Banyak hubungannya. Olahraga itu bahagia. Jadi faktor bahagia kita itu menaikkan prostaglandin, itu bagus untuk pencernaan kita. Kemudian apalagi berat badan. Orang yang senang berolahraga dan rutin, bukan orang yang terpaksa berolahraga, itu yang hati-hati. Orang yang senang berolahraga rutin 3 kali dalam seminggu, durasi 30 menit. Nah, itu otomatis BMI-nya atau berat badannya itu akan mencapai ideal.
begitu. Nah, nanti berhubungan lagi tuh salah satu faktor yang mengakibatkan GERD obes, gemuk. Obesitas. Iya. Ini kan banyak pemirsa di rumah tuh dok nggak tahu. Sebenarnya ideal tuh gimana sih dok? Berapa banding berapa dengan tinggi badan gitu? Gampangnya untuk berat badan ideal itu tinggi badan dikurang 100, terus dikurang 10%-nya. Itu. Nah, kalau susah dengan 10%-nya udah tinggi badan dikurang 100 udah kira-kira berapa gitu. Udah normalnya dok ya? Iya, udah segitu. Kurang lebih segitu pencapaiannya. Kalau naik atau kalau naik ya kita banyak jarang yang turun ya. Jarang Kalau naik turun. ya udah olahraga yang benar, makan yang teratur, makan yang sehat. Makan yang sehat apa saja? Ya sayur, ya buah, kemudian daging-dagingan tadi itu sebenarnya yang dianjurkan itu daging putih. Daging merah itu kurang dianjurkan. Paling boleh 1 kali dalam sebulan. Begitu. Oh, daging merah 1 kali dalam sebulan dok ya? Tahu nggak daging merah apa? Daging merah tuh kayak sapi gitu dok? Bener, daging Sapi, kambing sapi, daging gitu. kambing gitu. Daging putih itu ayam, ikan, ya. begitu. Jauh lebih sehat ketimbang daging merah, begitu. Tapi bukan berarti kita nggak boleh, karena banyak juga tuh mikro makronutrien yang kita harapkan dari daging merah, begitu. Kemudian lifestyle-nya tidur jangan kemalaman atau kepagian. Nah itu juga jam 10 malam ke atas tubuh kita melakukan detox. Nah saat kita tidurnya telat, itu proses detoxnya terganggu. Jadi proses penyembuhan di badan kita terganggu, termasuk penyembuhan di saluran cerna. Berarti memang pola hidup tadi berpengaruh banget dok ya? Dengan sekali. pengobatan dari GERD tadi dan juga untuk mencegah dok ya? Iya, untuk mencegah dan mengobati. Jadi dalam penata laksana GERD, life modification ini penting sekali. Terus ada namanya yang terapi antasida, H2RA, kemudian PPI, kemudian prokinetic motility agent. Ini dokter semua yang berikan. Yang bisa kita lakukan di rumah, lifestyle modification. Jangan lupa hidup sehat. Nah, kita bakal bahas lagi tentang penyakit GERD tadi dok ya. Memang pola hidup tuh memang sangat berpengaruh dengan kesehatan kita. Nanti di rumah aja kemana-mana kita bakal bahas lagi nih mengenai penyakit GERD setelah ini. Tetaplah bersama kami di Dokter Kito.